Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Ini lama menghilang dari pemberitaan di media massa, mantan Direktur Utama BEI atau Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistyo, beberapa waktu yang lalu bikin kita kaget tuh. Statusnya di Instagram bikin cukup viral ya, ini berkaitan dengan kondisi yang mengkhawatirkan di pasar saham Indonesia. Nah, berapa hari yang lalu kembali Tito kembali muncul lagi dan juga cukup menarik karena status Instagramnya cukup menarik perhatian publik. Jadi berkaitan dengan status perusahaan Apple yang menjadi yang terbesar di dunia, sebagai dia mengalahkan Aramco. Tetapi bukan itu yang menjadi yang menarik karena kemudian Tito Sulistyo membandingkannya dengan Indonesia gitu. Kekayaan bersih total duit cash yang ada di tangan Apple itu menurut catatan Tito Sulistyo sebesar 198 triliun US dollar. Jauh lebih gede dari yang dimiliki oleh Indonesia. Dan persoalannya kemudian kita sudah lebih kecil, utangnya lebih gede. Sekarang coba saya akan ajak ngobrol Anda dengan Tito Sulistyo. Apa sih yang dimaksud dengan status yang dia buat di Instagram ini? Halo. Yes, siap. Chief, bagaimana Chief? Apa kabar? Surviving. Wah, It is survival of the fittest kita sekarang. Waduh, kalau orang sekelas Chief Tito saja bikin survive gitu, jadi awal-awalnya macam mana pula ini? Kadang-kadang suka ada pertanyaan ke kita. Oh, lu gimana ngenilai semua hasil kerja pemerintahan? Ya. Itu pertama ngegelitik saya, lalu saya bilang, kita kalau menilai hasil kerja, dinilai dari target, dinilai dari rencana kerja, dinilai dari langkah yang dijanjikan. Dan selalu pertanyaan saya, semenjak dihapuskannya GBHN pada saat amandemen kedua tahun 2000, jadi kata-katanya dulu gini katanya, kita kan presidensial. DPR jangan ikut campur dong soal tata kelola perusahaan, tata kelola negara, tata kelola pertahanan. Pegang aja di budget. Dihapuslah waktu itu, salah satu alasan. Tapi karena nggak wajib, saya udah bingung waktu zaman SBY. Waktu itu bukan nggak ada plan, kebanyakan. Bappenasnya bikin, Ken-nya bikin, ada 30 tahun Indonesia bikin. Yang gue mesti ikutin yang mana? Kalau nggak ada yang bisa diikutin, gimana gue nilai berhasil enggaknya? Itu pertanyaan dasar gue. Kapankah terakhir kita sebagai masyarakat mendengar satu rencana kerja terstruktur dari pemerintah dengan asumsi, dengan target, dengan budget yang disosialisasikan ke masyarakat? Kan kita menilai berdasar itu, nggak ada benar salahnya. Kalau lo mau rubah cara kerja dia, lo rebutannya itu presiden nggak bisa juga gitu ya. Kalau kami mau jadi ngerubah tata kerja, ya rebut dulu tuh presidennya. Ini negara demokrasi. Tapi berhasil enggaknya boleh dong kita menilai. Nah ini yang mengganggu saya, jadi gimana gue nilai? Zaman Gus Dur gimana gue nilai? Even zaman Habibie. Zaman Pak Harto ada pelita, ya kita bisa nilai, tapi hasilnya pasti bagus. Karena waktu itu nggak ada juga yang bisa melihat kebenaran daripada data angka itu. Tapi mari kita lihat sekarang. Kemarin 2021, saya cukup menyenangkan. Saya dengar secara detail rencananya, targetnya, asumsinya. Walaupun ada yang bilang terlalu optimis. Buat saya bukan optimis enggaknya. Silahkan saja target itu dibuat. Tapi ingat ya, itu janji Anda. Itu janji pemerintahan harus kecapai. Kita nih kadang-kadang lucu. Kalau pemerintah target optimis kok marah? Target pesimis ngeledek. Cuman begitu target lo. Biarin aja target optimis. Bagus malah. Kan bagus target optimis. Kalau nggak kecapai ya pertanggungjawabkan. Nah, ada beberapa game termenarik lah. Misal ada yang bilang ke saya, Tok, target 5,5% tinggi amat, mana mungkin. Saya bilang ingat ya, 5,5% itu dari turun mungkin 7% gitu. Jadi melihatnya juga harus lihat total. Bukan 5,5% dari sekarang, dari turun gitu. Nah ini gamenya. Cuman begitu lihat semua orang dunia turun. Gitu ya. Ini emang ada yang menarik. Dunia turun. Tiba-tiba Apple jam 11 malam Singapura 2 hari yang lalu mencapai $2 triliun.
Ini bukan yang pertama ya. Ampun dulu tahun Desember 2019 juga pernah market cap-nya 2 triliun dolar. 2 triliun tuh hampir 30.000 triliun. Bayangin 30.000 triliun. Dia punya uang hampir 200 miliar dolar cash. Uang dari budget kita. Uang dia tuh hampir uang dia 300 miliar dolar. Uang dia itu setengah utang kita. Jadi kalau kita punya uang segede dia, utang kita tinggal setengah tuh bayarin. Dan ini saya. Negara ini apa yang nggak punya? Nikel, batu bara, emas, perak, aluminium aja kita punya. Uranium kita punya. Apalagi kelapa sawit, karet, gula, apa yang nggak punya? Pariwisatanya bagus. Ikan lautnya banyak. Kok kalah ya sama satu negara, sama satu perusahaan? Pernah Ibu Menteri Keuangan bilang ke saya, Tito, negara nggak boleh kalah sama perusahaan. Itu saat itu saya ingat bagaimana perusahaan itu, saya lupa ya, Morgan Stanley apa-apa, saya lupa. Saya lupa, JP Morgan atau apa, membuat analisa obligasi yang dianggap pemerintahan menjelek-jelekan. Dicabut. Saya bilang, Bu, kalau cabut satu perusahaan Amerika Securities Company Amerika, tunjuk yang lain. Dia bilang, kita tidak boleh kalah negara sama perusahaan. Saya senang dengarnya. Tapi fakta secara number kita kalah. Sedih saya. Ini kita nggak kerja, kita nggak bisa kerjasama, kita ngelihat ke belakang dulu, kita terlalu banyak politikus, kita terlalu demokrasi, atau memang kita nggak mampu kerja semua rame-rame ini. Itu yang menggelitik saya. Karenanya ya Tuhan, kita belum bisa mendaya gunakan dengan maksimum kekayaan alam kita. Saya menduga sebenarnya Anda ini nggak nanya, cuma nyindir gitu. Sebenarnya udah tahu penyebabnya. Masa sih iya orang yang lama dia. Anda cuma nyindir. Saya fakta. Saya ngasih data. Kalau kita tahun depan untuk budget sekitar berapa tuh? 2.200 triliun itu, kita harus ngutang 970 triliun. Bayangin. Untuk kerja mencapai budget 2.500 triliun kira tahun depan tuh, kita harus ngutang 970 triliun. Sementara itu perusahaan Apple punya duit lebih gede dari itu. Nggak usah ngutang dia kalau mau menjalani negara ini. Dan buat saya, silakan nggak banding-bandingin, tapi satu perusahaan kita kalah gimana ya? Sedih juga. Apa sih yang kita nggak punya? Nah, apa? You name it. Yang kita nggak punya, katanya adalah kita kurang luck. Buat gua kita kurang luck. Buat gua kita harus banyak melihat ke depan, lupain tuh kaca spion, bareng kerjasama. Konsolidasi, gerakin daerah. Nah, yang pertama, untuk itu kita harus punya plan yang dimengerti, disosialisasikan. Itu yang pertama. Mungkin tanyaan kedua, keduanya apa? Nanya kan gitu kira-kira. Begini loh, kadang-kadang saya gelitik juga. Kalau menteri 17 orang dari partai, 45 orang dari polisi, tentara, 5 orang dari yang lama dulu, 45 orang, sisanya adalah tim sukses. Kalau presiden jabatan politik, wakil presiden jabatan politik, menteri jabatan politik, direkturnya siapa ya Republik ini? Jadi kalau plannya nggak mantep, lalu nggak ada organisasinya, dalam satu teori organisasi kan planning, organizing, actualization, baru eksekusi. Kalau planning sama organizing-nya nggak truk di hati, susah juga kita. Saya nggak tahu apa itu jawab pertanyaannya. Oke, tapi tadi kan Anda nyebut komposisi komposisi menteri dan sebagainya. Saya juga kemarin membaca Bu Sri Mulyani mengeluh gitu. Karena dia merasa banyak sekali menteri-menteri baru yang tidak ngerti soal birokrasi, tidak paham nyusun anggaran dan sebagainya. Dia juga gini, ngeluhnya juga kayak Anda juga. Dia ngomong bahwa coba andai saja para menteri-menteri itu seperti dia gitu, yang ngerti nyusun anggaran, ngerti membaca anggaran dan sebagainya. Situasinya nggak kacau. Ini kan kayak jadi terlalu banyak orang curhat jadinya sekarang ini. Kadang-kadang kita harus jadi poker face lah. Pernah seorang gubernur Bank Indonesia mengatakan, kita harus redenominasi. Karena bayangin, kalau nanti $1 jadi $1 gimana? Gue langsung mikir, kalau lu aja pesimis, lu jangan jadi gubernur. Seorang pimpinan pemerintahan, apalagi pimpinan ekonomi,
poker face dikit lah. Kalau ngeluh-ngeluh di batangan lah, jangan ngeluh ke rakyat. Kalau dia dengar kita ngeluh, kita pusing lah. Loh, dia ngeluh gimana? Loh, kita aja baca statusnya Tito Sulistyo aja kita langsung mulai ngeri-ngeri sedap, apalagi dengar menteri ngeluh kan gitu. Ini pertanyaan begini loh. Siapakah orang yang paling pantas jadi menteri? Saya nggak jawab nama. Tapi begini, seorang pegawai negeri, saya pernah jadi pegawai negeri nih, seminggu dipajak masuk, bareng Pak Ken dulu tuh. Pak Ken jadi dirjen, kalau enggak kan gue nggak bakal jadi dirjen. Nah, masuk, itu di Lapan Banteng, wah puluhan ribu. Sesudah itu diinterview sama 2 dirjen sama 10 direktur. Susah masuknya. Masuklah, itu saya tahu tuh. Begitu masuk teman-teman saya, setahun jadi kacung. Asalnya gini, lu fotokopi, siapin ruang meeting, bawain tas. Ntar tahun ke-4, 5, baru sekolahin ke luar negeri. Jadi master. Balik jadilah para biro, direktur, bergaul dengan departemen lain. Ntar 5, 6, 7 tahun lagi disekolahin lagi doktor. Ntar balik bisa jadi dirjen. Bergaul lah dengan menteri dan segala macam. Jadi seorang dirjen, itu negara udah investasi. Mungkin sekitar 10 miliar tuh. Dari master, MBA, training, sampai jadi doktor. Sudah itu dia udah dilatih oleh negara. Jadi adakah yang lebih pantas menjadi menteri dibanding para eselon 1 yang sudah bekerja 20 tahun, sudah disekolahin oleh negara? Ingat zaman Pak Harto, semua menteri di departemen teknis, mau menteri keuangan, mau menteri PU, menteri kesehatan, menteri industri, rata-rata bekas dirjen dan sukses. Ini tiba-tiba taruh seorang analis, ya Bu Ani bisa ngomong gitu, 3 tahun pertama juga dari belajar, budget sekarang udah lama aja. Iya ada waktu belajar, cuman apakah menteri ada waktu belajarnya? Saya berpendapat, kita menyia-nyiakan investasi yang sudah diberikan jika tidak mengangkat dirjen, pilihlah 1 dari 6 ya, yang bagus untuk menjadi menteri jabatan teknis. Buat apa investasi? Dan yang kedua, dismotivasi. Gue udah kerja 20 tahun, gue sekolah lama-lama, tiba-tiba ada orang menteri analis cuman bilang, kalau begini gimana? Tuh dirjen bilang, 5 tahun yang lalu juga gue udah tahu, malas dari kerja. Nah ini juga pilihan. Menurut saya, departemen teknis, bekas dirjen angkat. Eselon 1 angkat. Oke. Ini kan gini deh, saya yakin Anda nggak sekedar curhat loh, mulai dari cerita tentang bursa saham yang menurut Anda situasi. Gue nggak curhat. Hah? Nggak yakin. Gue nggak curhat. Nggak yakin Anda itu sekedar curhat. Anda pasti sebagai orang yang lama main di dunia itu Anda paham betul sebenarnya, dan juga situasi di negara ini seperti apa. Coba sebenarnya apa sih yang menurut Anda yang terjadi pada bangsa ini dan di mana salahnya dan benernya kudunya bagaimana gitu? Gini, ada satu buku The Mystery of Capital yang dibikin oleh Hernando de Soto. Buku itu bilang gini, intinya sudah ada, listen to the bar, dengar orang bawah ngomong, wah itu panjang lah. Tapi satu yang menarik buku itu, saya yang menangkap, bahwa dalam satu negara berkembang, risetnya mengatakan, itu ekonominya harus otoriter. Itu clear, buku itu hasilnya mengatakan gitu. Jadi saya mengatakan, lihat, apakah Malaysia nggak otoriter, Cina nggak otoriter, Thailand nggak otoriter. Indonesia ini negara berkembang, tapi ekonominya mau demokrasi. Itu buat saya itu yang basic kalau mengganggu saya. Oke, dan agak sulit ya. Faktanya, coba lihat. Emang Cina nggak otoriter ekonominya? Emang Thailand nggak? Singapura nggak? Malaysia nggak? Vietnam nggak? Dan maju semua. Kita hebat. Negara berkembang, belum maju, ekonominya mencoba demokratis. Menurut saya kalau ditanya basic itu. Okay. Kalau yang lain masalah. Bagaimana sih implementasinya dalam sebuah negara demokrasi, tetapi ekonominya kudu otoriter, itu bagaimana implementasinya? Ya itu ya saya katakan kenapa negara kita demokrasi kayak gini, ini gak kecepatan juga. Tapi itu kan dampak dari reformasi yang bapak-bapak, Pak Hersu juga ikut gitu kan, faktanya. Saya tidak berbicara dalam negara demokrasi ekonomi otoriter. Yang saya bicara pada saat negara berkembang, lebih baik ekonominya otoriter dulu lah. Negara berkembang, saya nggak bicara demokrasi. Itu lain lagi, bisa panjang, bisa gue dikebukin Rocky Gerung ntar dibilang negara demokrasi ekonomi otoriter gitu. Saya berpendapat, ini fakta lah. Pernah kita berbicara dengan satu pejabat, ketemu CEO-nya rating company S&P. Kita bilang, problem kita cuma 3. Satu adalah gimana rakyat makan, sekolahin anaknya, jaga kesehatannya.
Untuk itu nggak usah otoriter aja dulu, luarin ke situ. Itu intinya. Bukan berarti saya setuju demokrasi dalam politik ya, beda buat gua nih. Ya, itu bisa dibedakan ya. Di satu sisi sistem politiknya dia demokratis, tapi kemudian ekonominya dikelola secara otoriter. Mungkin nggak itu dilakukan? Bagaimana operasionalnya? Sekarang negara yang total otoriter di politik juga siapa sih? Negara yang total otoriter artinya apakah di negara komunis semuanya pakai baju dari katun? Udah ada kayak mobil kayak Rolls Royce tuh politbironya, pakai dengan enak gitu ya. Betul tidak ada penuh. Tapi saya menganggap garis-garis batas antara demokrasi dan otoriter untuk ekonomi dan politik ini nggak bisa juga saklek kayak gitu ya. Kita banggalah negara demokrasi terbesar di dunia. Semuanya dipilih langsung. Faktanya adalah kita hidup dalam konflik. Kalau hidup dalam konflik, kalau 3 tahun sekali ada pemilihan kan di kampung konflik terus-terusan aja gitu ya. Faktanya kan ganggu, Pak. Ya. Nah, saya menganggap ya, kan gini ya, mari kita lihat. Pelaku ekonomi. GBHN selalu berbicara, pelaku ekonomi itu 3. BUMN, swasta, koperasi. 3 ini pelaku ekonomi ini produsen. Government kan pelaku ekonomi. Gua, Anda, konsumen itu pelaku ekonomi. Kok nggak dianggap sih? Nah, tapi dalam satu negara yang ekonominya otoriter, Pak Harto zaman dulu, dia bilang nggak bisa. Pelaku ekonomi 3 ini. Government sama swasta, sama pemerintahan, sama konsumen, nanti lu makanya timbullah proteksi untuk membesarkan. Emang Trump nggak begitu? Emang dia nggak otoriter? Dia proteksi 25%, dia turunin pajaknya, dia cariin duitnya, dia genjot pasar modalnya. Faktanya, dia usir semua orang 650 orang dari negaranya, tapi orang Amerika dia tambahin $15 lembur. Otoriter dia, dihajar deh. Itu maksud saya. Tapi kalau sekarang bisa nggak dilakukan itu? Kenapa? Zaman dulu kita ngelakuin. Pak Harto bilang gedein lu kuehnya. Kalau kuehnya gede jangan ngucur ke bawah. Tapi dipanggil kongrat, bagi duit tuh buat rakyat. Lu jangan macam-macam orang luar negeri ikut semua. Faktanya sekarang uang luar negeri 11.000 triliun nggak bisa. Kan bedanya itu dulu, Chief. Kalau dulu Pak Harto itu penguasa membesarkan para pengusaha. Pengusaha dikontrol oleh para penguasa. Sekarang kan kebalik. Dengan sistem demokrasi kita yang liberal, kita pemilihan presiden itu kan bagaimana cukong berperan besar. Penguasa gitu. Iya dong, kebalik kan situasinya sekarang. Enggak, salah itu, sorry. Pengusaha jadi penguasa, bukan menikte. Beda tuh, lihat. Ya. Oke. Itu yang disebut oleh Rizal ini peng-peng itu ya, pengusaha-penguasa ya. Banyak beda. Sekarang banyak loh pengusaha jadi penguasa. Dan keren itu. Keren. Gitu. Nah, ini faktanya. Ya. Oke lah. Ya. Dalam situasi semacam ini, kalau Anda diminta untuk rembuk ya, ini kan dalam situasi kita COVID, kemudian ekonomi anjlok, terus mau utang juga, kita utang dari mana itu, mau negara lain atau lembaga-lembaga dunia kan rasanya juga lagi pada kesusahan semua itu. Apakah kita bisa keluar dari situasi semacam ini? Saya kan gini ya, keluar nggak keluar ada halnya yang kita nggak pernah hadepin bersama. Sesuatu yang dari 2 bulan membuat hancur, berantakan, dan tidak ada terpikir. Seorang teman konglomerat bilang, toh sekarang gue tinggalin semua bisnis, gue hanya masuk ke bisnis yang aman, yaitu 1, rumah sakit. Orang mau politik kayak apa, orang ke rumah sakit. 2, gue masuk kepada retail, bioskop, restoran. Tiba-tiba karena COVID, orang ke rumah sakit aja nggak berani. Bioskop tiba-tiba model bisnis kayak apa juga orang datang. Ini emang sesuatu yang orang tidak memprediksi. Tapi saya masyarakat kan punya khalifah. Kalau ditanya, pertanyakan gini, toh ekspektasi lu apa sih gitu ya. 1, pemerintah fokus. Tolong bilang ke saya, rakyat, gua asumsi ini 10 bulan lagi. Karenanya nih, nggak bisa bilang
masyarakat kita masih setahun lagi, tapi ketatkan bingung kita. Jangan titik dong koma. Katanya, nah ini yang pertama. Dan kita pengen tahu yang pimpin siapa sih. Nah sekarang sudah mulai nih, ditunjuklah Pak Erik yang pimpin. Kalau saya ditanya, saya expect Presiden mengatakan dengan ini Menteri Kesehatan saya rangkap. Itu kalau saya ditanya gitu ya, saya rangkap sekalian. Oke. Yang kedua adalah kita lihat bagaimana menggerakkan ekonomi, UKM. Banyak teori, nggak ada yang salah. Semua orang punya teori berbeda. Tapi saya menganggap simple saja, ini rakyat mesti ngakan, UKM mesti gerak. Indonesia kan banyak disguised unemployment. Seorang yang punya pengangguran tapi kerja. Tuh, tukang sampah, tukang tarik gerobak. Oke, Gojek kayak nggak dicatat dulu gitu ya. Ibu-ibu jualan gado-gado depan rumahnya. Rumahnya nggak disewa, nggak digaji. Itu tidak tercatat banyak. Dan mereka hanya hidup kalau ada yang belanja. Siapa yang belanja? Menurut saya yang belanja adalah golongan menengah ke bawah. Oke, yang banyak ya. Dan mereka ini yang penting satu, gaji. Nah sekarang saya berharap sih pemerintah menjamin membuat satu cara agar gaji orang-orang yang di bawah 10 juta dibayar pada waktunya. Dan supaya kayak itu adalah bagaimana caranya yang datang dilihat itu jangan perbankannya, debitornya. Jadi gini, kalau pemerintah kasih uang ke bank, ini buat 6 bulan, pinjemin bayar gaji tanpa bunga dengan syarat buat bayar gaji korporasi. Banknya turunin ke bawah. Saya menganggap kalau itu dilakukan, tidak ada PHK, mereka gerakan UKM. Karena mereka belanja. Okay? Jadi jangan sampai perusahaan gajinya berhenti. Gitu ya. Jangan dengan enteng seorang menteri bilang, harus bayar THR, pinjam aja ke bank. Gimana caranya? Enak aja lo ngomong gitu. Okay? Nah, dari mana pemerintah dapat uang? Memang pertama adalah nyetak, paling gampang. Yang kedua, sudah waktunya payback time. Nah, itu konglomerat lu bantu dong. Diperlukan sekitar 1.000 triliun urun rumput para konglomerasi bisa kok. Zaman Pak Harto bisa. Jangan bilang nggak bisa sekarang. Jangan bilang mereka nggak menyulut. Ada, tapi mereka tahu buat apa. Mereka beli surat berharga negara tanpa bunga lah. Kalau nggak kasih bunga 1-2%, 5 tahun, 10 tahun. Mau nggak? Tergantung negara punya niat, mereka mau kok. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menganggap sudah waktunya BUMN itu menggerakkan daerah. Artinya bayangan dari 65 dari 120 BUMN itu kantor pusatnya di Jakarta. Mereka ingin kekuasaan. Gimana soal tambang yang tambangnya di Bangka atau di mana kantor pusat Jakarta? Minta mereka kerja duduk dekat pusat operasi kembangan daerah. Mudiklah para BUMN itu dan tambah fungsi BUMN sebagai agent of development dan agent of change. Kan BUMN itu cari duit dan jadi agent of development. Mungkin spektrumnya lebih banyak gerakan ke agent of development. Bangun daerah, bangun pariwisata daerah. Oke. Dua hal itu. Yang ketiga adalah mau nggak mau pariwisata. Cuman pariwisata ini kesehatan. Jadi konsentrasi semua hanya kesehatan. Kalau ditanya, toh lu setuju nggak lockdown? Setuju. Tapi pemerintah kasih duit ya rakyatnya. Gaji nggak berhenti ya. Kalau gaji tetap diberikan, pemerintah pinjemin duit tanpa bunga, kita bisa lockdown kok. Faktanya Jawa itu lebih dari 70%. Kalau Jawa 3 minggu lockdown berkurang tuh, turun. Ya cuman ya dibutuhkan fokus ya. Kalau saya ditanya bisa. Bisa ya. Tapi kalau ada lihat dari anggaran APBN yang disusun oleh pemerintah itu, alokasinya seperti yang Anda bayangkan nggak tadi? Kelihatannya kan nggak seperti itu. Bukan alokasi, caranya. Apanya? Sekarang 10 duit 100 sekian triliun. Yang 4 himbara, yang 6 bank asing. Gimana caranya? Itu bank asing nggak mau turunin ke bawah, ke UKM. Gue punya catatan, kenapa kasihnya ke banknya? Karena nggak takut resiko. Sekarang kan enak. Budget itu DPR nggak perlu periksa lagi, langsung disetujui. Minus bisa 6%, 7%, 10%. Suka-suka deh pokoknya ya? Enggak. Jadi kenapa? Yang dilihat banknya, debitor. Banknya data debitor semua dengan syaratnya nakal ya. Yang punya jaminan, yang jalan, kasih pinjam hanya buat bayar gaji pegawai, hanya gaji pegawai ya, sehingga terjadi PHK. Oke. PHK. Baru duitnya, jangan banknya milih dong, enggak debitornya dong. Terbalik menurut saya. Oke. Siapa yang harus ambil keputusan itu? Presiden.
Oh, presiden. Jadi jawabannya di situ kan? Nah, ini ada lagi satu memang. Ada satu struktur di mana dengan adanya Undang-Undang 11 2011 itu ada yang menarik bahwa pemerintahan di kirinya ada Bank Indonesia yang independen, di kanannya ada OJK yang membawai pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan tidak lapor. Dan di sini perlukan koordinasi di bidang finansial. Karena saya melihat spektrum utamanya jadulnya apapun ke industri keuangan, industri finansial. Dan itu gede banget ya, di bawah OJK itu duit yang dikelola di situ kan gede banget ya? Semua dong. Dana pihak ketiga 6.000 triliun, market cap pasar modal 6.200 triliun, asuransi total hampir 20 triliun memang di pasar keuangan di bawah OJK. Dan saya pernah bilang ke Pak Jokowi bahwa memang tidak ada garis OJK lapor kepada presiden, tidak ada, independen. Nah, memang kalau bagaimana, gitu ya. Tapi menurut saya presiden itu panglima tertinggi, menurut saya akan bisa berkoordinasi dengan OJK, dan OJK kan selalu punya niat baik untuk negara. Pastilah, BI juga pastilah. Oke. Dan nggak cukup Menteri Keuangan, Presiden. Jadi di luar kegalauan Anda tadi, masih ada kelas kalau kita mau keluar dari krisis ini. Kita punya semua. Apa yang kita nggak punya? Kita ini lucu. Dulu kita bilang kita dijajah sama multinational Unilever. Bangun tidur, mandi, pakai sabun Lux, cuci rambut, pakai sampo Sunsilk. Udah gitu baju kita dicuci pakai Rinso. Keluar, total lah. Sekarang itu kita mau nggak mau baru lakuin, kita dijajah Apple. Kerja pakai Apple, komunikasi pakai Apple, belanja pakai Apple, main game pakai Apple, nih pakai Apple ngobrol. Kita dijajah. Nah ini pertanyaan, nih ya ada yang menarik nih. 5 dari 3 terbesar listed company market cap itu semuanya adalah IT company. Apple, Microsoft, satu lagi Amazon. Oke. Di Indonesia yang kedua pertama bank, yang ketiga Telkom. Memang ada struktur industri yang menarik. Kita mau nggak mau dunia kayak begitu. Ya kalahlah kita gitu ya. Dan saya pernah yakin apa? Kita punya semua kok. Kita punya semua. Apa yang kita nggak punya? Apa yang kita nggak punya? Oke. Terus saya, yes, kita bisa. Cuman memang nih, bung COVID ini gimana caranya. Tapi saya setuju kemarin Pak Erik sama Ibu Retno pergi ke Cina. Udahlah, minta beli ke sana, dia udah jadi. Ngapain sih bikin lagi? Ngapain bikin? Kalau di dunia udah jadi, ya beli aja, pinjem, minta. Ya, itu menurut saya. Ya, mudah-mudahan kita nggak selalu dengar Chief Tito curhat dan kemudian banyak berdoa gitu, karena sebenarnya banyak tahu hal yang bisa dilakukan gitu ya. Saya nggak curhat, saya cuma kan data, kan saya kasih data. Ini kalau dia saya cuma berdoa, maafin Allah, pemimpin kita ini dari dulu sampai sekarang belum mampu mendayagunakan semua resources yang dimiliki negara untuk kesejahteraan rakyat. Faktanya belum. Cadangan devisa kita cuma 135 miliar dolar, kalah sama duitnya si Apple. Faktanya belum. GNP kita masih 3.500, itu faktanya. Dimaafin, pemimpin kita belum bisa gunakan semua. Berarti selain berusaha, kita akan terus berdoa seperti gayanya Chief Tito di. Berdoa lah gitu. Moga-moga Tuhan dengar lalu Tuhan perintahin ke bawah gitu. Yes, amin. Oke. Yap. Terima kasih, Chief. Siap, makasih ya.